أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون
يوادون من حاد الله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Ya. Di ayat terakhir ini dan sebelumnya ada mad apa namanya? Di baris pertama pojok kiri yuwaduna. Mad apa itu? Mad lazim. Mad lazim. Mad lazim pertama mad lazim, yang kedua dia adanya di mana? Di tengah kan? Nah, berarti dia kalimat bentuknya, berarti kalimi. Ada tasdid tidak di situ? Ada. Nah, berarti dia musaqqal. Jadi mad lazim kalimi musaqqal atau mad lazim musaqqal kalimi. Boleh dibalik namanya. Nah, terus di bawahnya lagi sebelah kanan, baris kedua paling kanan ada kalimat haddallah. Sama enggak tuh hukumnya? Sama. Nah, juga sama. Mad lazim ini dia hukumnya paling panjang. Kenapa? Karena maksimal hukumnya 6 harokat. Kalau mad wajib, mad jaiz kan bisa 45 ya. Tapi kalau mad lazim dia maksimal yaitu 6. Jadi cara bacanya seperti kita baca waladhdallin. Waladhdallin. Yuwaddun. Ada sedikit tekanan di situ. Nah, ada tekanan di situ. Had. Nah, tekanan. Tekanan ini namanya nabr. Ya. Jangan dibaca yuwaduna. Jadi enggak ada tasydid jadinya kedengarannya kan? Atau hadallah. Enggak ada tasydid di situ nantinya. Hanya biar beda antara yang ada tasydid dengan yang tidak, maka di sini ditekan. Yuwadduna, tekan ya. Haddallah. Kemudian di 1 2 3 4 baris keempat coba lihat. Kita berhenti di kalimat minhu. Gimana cara berhentinya? Ya. Hati-hati huruf kita harus patokannya di sifat huruf loh. Patokannya di sifat huruf yang pernah kita pelajari ada rikhwah, bainiyah, syiddah. Itu mengalirnya apa itu? Mengalirnya udara, mengalirnya suara. Ada syiddah enggak mengalir. Ada bainiyah, ada rikhwah mengalir. Ada mengalir tapi tidak sebanyak rikhwah, yaitu bainiyah. Ada 5 hurufnya ya, lin umar. Masih ingat gak dulu itu? Sudah lama ya nggak dimurajah lagi sifat huruf. Lin umar, kemudian ada untuk yang syiddah baju di toko ataka. Atau apa itu? Baju di toko ataka kalau di kitab tajid Qutbu Jadin itu qalqalah. Ya. Apa coba?
baju di toko ataka. Ajid, qatin, bakat. Itu. Nah, huruf syiddah itu ada baju di toko ataka kan? Baju di toko ataka. Ada berapa? Di toko ataka. Ada 8 huruf ya. Nah, apabila kita bertemu dengan huruf-huruf ini, baju di toko ataka ini, seperti wal fajr. Ini kan qalqalah dulu nih. Atau inna anzalnahu fi lailatul qadar. Akan kode kan? Nah, kalau kita bertemu dengan huruf qalqalah sebelumnya, maka dia mantulnya agak cepat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi jangan qad atau qad. Jangan sampai qad doang. Kalau sampai qad roknya enggak dimasukkan nanti bahaya. Salah artinya ya, kan dibuang satu huruf. Tetap roknya harus dibaca. Roknya tebal. Qadr. Wal fajr. Cepat. Iya. Tapi kalau setelahnya wal fajr. Walayalin apa itu? Ash. Ash itu kan ada apa? Sin sukun ya. Sin sukun itu masuknya kemana? Rikhwah. Mengalir kan? Nah, maka jangan walayalin asyr. Jangan asyr. Ini kalau asy berarti masuknya kemana tuh? Ke qalqalah jadinya. Padahal dia bukan huruf qalqalah. Terus gimana? Alirkan dulu, baru masuk ke huruf paling akhir. Walayalin asyr. Wasyaf'i wal watr. Wal-laili idza yasr. Kalimat yasr di sini roknya kata para ulama tipis. Jadi yasr, bukan jangan yasr, tapi yasr tipis. Dan di sini ada kalimat minhu nih. Minhu, nunnya masuknya ke huruf mana? Bainiyah. Dia bukan qalqalah, maka jangan dibaca minne, jangan min. Jadi lidah kitanya jangan ditarik. Gitu. Min. Iya. Pokoknya suaranya karena kalau min, jadinya qalqalah. Ini min. Punya kedengar kitanya. Ya seperti itu kurang lebih ya. Ada atau paling terakhir juga sebelah kanan ada kalimat anhu. Nah, jangan aneh. Kalau aneh jadi qalqalah. An radhiyallahu anhum wa radu an. Nun tidak dipantulkan, kemudian tutup dengan suara ha mengalir. Ya, kemudian di ayat sebelumnya tuh ayat 20 ada juga di situ kalimat apa itu? Mad apa itu? Innal ladzina paling bawah. Mad lazim juga. Mad lazim mutsaqal kalimi. Mutsaqal karena bertasydid, kalimi karena ada di tengah-tengah. Kalau kayak alif lam mim, ta sin mim, seterusnya apa itu? Itu mad lazim harfi. Harfi itu huruf maksudnya. Maksudnya di awal-awal posisinya. Itu juga sama tergantung dia ada tasydid atau tidak. Ada tasydid berarti mutsaqal, mad lazim mutsaqal harfi atau mad lazim mukhaffaf harfi. Ya. Baik, kita lihat dulu tajwidnya seperti biasa di ayat ke-12. Ya, ada apa di situ? Jaiz munfasil ayyuhal Di manu jaiz munfa ya. Kalau wajib muttasil, jaiz munfasil ya. Munfasil nun ketemu fa sebenarnya mah ikhfa ya. Kalau pakai tajwid mah ya jangan cuma kelamaan. Diidharkannya nggak apa-apa kan dia bukan Quran. Mad jaiz munfasil. Idza atana jaitumur rasula faqaddimu bayna yaday day ya. Ya.
lin ya. Naja. Qalqalah Wa matabi'i kum. idhar sabawi Kalau lanjut shadaqatan fa dzalika matabi'i khairul gunah idgham bila guna kum wa ata haru fa'il idgham bila gunah lam idhar sabawi tajidu matabi'i fa in gunah musadadah allaha lam jalalah tafhim ghafurur matabi'i idgham bila gunah rahim madharin disuk ashfaqa qalqalah sugro tum idhar sabawi an tuqaddimu matabi'i baina yaday naja qalqalah sugro wa matabi'i kum idhar sabawi sadaqat fa id lam idhar sabawi taf'alu matabi'i wa ta matabi'i ballahu alaikum idhar sabawi fa'aqi matabi'i mus alif lam samsiyah salata matabi'i wa badal tuz alif lam samsiyah zakata. matabi'i Hati-hati nih ya kalimat sholat dengan zakat ini, hati-hati karena tertulisnya seolah-olah kayak wow. Wa aqimus sholawata. Nah, hati-hati itu. Bedanya kalau dia dibaca sholat, taknya tidak tak mabsutoh, tapi tak marbutoh. Nah, untuk lebih jelas, coba lihat di surah Al-Baqarah. Ini perbedaan ininya, bentuknya. Halaman 39, lihat. Di atas ya, paling atas. Halaman 39 paling atas, Al-Baqarah. Ya. Ketemu 39 halamannya. Di sini kalimat sholat dengan sholawat satu baris nih. Untuk membedakan, khawatir kalau kita nggak belajar kita baca sholawat aja tuh. Hafidhu alas sholawat. Perhatikan taknya. Kalau kita baca sholawat, taknya tak mabsutoh. biasa Mabsutoh tak apa ini? Tak perahu. Wassalah, kalau sholah taknya tak marbutoh. Kalau sholawat menunjukkan jamak dia, makanya taknya tak begitu. Jamak muannas salim. Kalau wassalah mufrad, satu dia, satu sholat. Tapi sholawat, sholat gitu. Nah bedanya seperti itu. Kalimat sholah, kembali ke yang ini, halaman 544. Kalimat zakah juga seolah-olah zakawat kan, seolah-olah. Nah harus tahu kita as-sholah, az-zakah, termasuk juga kalimat riba. Kalimat riba. Coba lihat riba di Al-Baqarah. Halaman 47. Paling atas. Apa bacanya? Alladzina ya'kulunar riba. Seolah-olah ribawa, ya kan? Seolah-olah ribawa. Ini bacanya riba. Kalimat sholah, zakah, riba. Ada satu lagi coba di surah An-Nur. Nur di ayat berapa? Di surat ini. Ayat coba halamannya 254. 3 ya? Iya, mata saya kurang lihat nih. Di Allah nurul samawati wal ard. Ya, ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi. Tulisan apa itu? Kamiskawat apa kamiskat? Nah, miskat. Jadi bacanya kamiskatin fiha misbah. Nah, hati-hati itu. Salawat
as-shalah, az-zakah, ar-riba, kamiskat, miskat di sini ya. Seolah tulisannya miskawat. Hati. Baik, lanjut. Wa ati'ullah wa ati' Tabi'i. Allah Lam jalalah tafhim. wa rasul Tabi'i. Tabi'i lahu Madsilah sugro. wallahu Lam jalalah tafhim. khabi Tabi'i. rum Iklab. bima Tabi'i. ta'malun. Pada rilis sukun. Ya. Alam Idhar sapawi. taro ilal Alif lam samsi. ladzina Tabi'i. tawallau qauman Idhar halki. ghadiballahu Lam jalalah tafhim. alaihim ma. Idgham biguna. Idgham mi atau idgham mutamatsilain atau idgham syafawi. Ma hum. Idgham mimi. Nah, sama tadi ya. Ini ditahan tidak cara bacanya? Ditahan. Ghadiballahu alaihim ma hum minkum. Jadi alaihim ma hum min. Ikhwanya juga ditahan. Minkum ikhfa safawi. Apa ini? Min ikhfa hakiki ya. Kumnya idhar safawi. Wala Tabi'i. min Idhar hum idhar wa sapawi. yahlifuna Tabi'i. alal Alif lam kemari. kadhibi wa hum Idhar sapawi. ya'lamun. Pada rilis A'addallahu lam jalalah tafhim. lahum Idhar sapawi. adzaban Tabi'i. Ikhfa hakiki. syadida. Tabi'i. Madiwad inna Dunam sadada. hum Idhar sapawi. sa'a Mad wajib muttasil. ma Tabi'i. ka Tabi'i. nu ya'malun. Pada rilis sukun. Ini matobai berjajar tiga nih. Bacanya sama. Innahum sa'a ma kanu harus sama dia tuh. Ya kan dia sama-sama dua rakaat. Baik. Innahum inna hum sa'a Mad wajib muttasil. ma Tabi'i. ka Tabi'i. nu Tabi'i. ya'malun. Pada rilis sukun. Ittakhadhu Mad jaisman. aymanahum Tabi'i. Idhar sapawi. junnatan Dunam sadada. Ikhfa hakiki. fasaddu Tabi'i. an Ikhfa sapawi. sabilillahi Tabi'i. Lam jalalah tarkik. falahum Idhar sapawi. adzabun Tabi'i. Idgham mim. muhin Pada rilis sukun. lan Ikhfa hakiki. tughni an Idhar halki. hum Idhar sapawi. am Idhar sapawi. wa Tabi'i. luhum Idhar sapawi. wala Mad jazman fasih. aula Tabi'i. luhum Idgham mimi. minallahi Lam jalalah tafhim. syai'a Mad iwad. ulaika Mad jad. ashabun Samsiah. nar Pada rilis sukun. hum Idhar fi sapawi. Tabi'i. ha Tabi'i. Tabi'i. khalidun. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر Wow, jangan ditahan di awwa. لأول الحشر. Nah, di situ apa tuh? Tadi kita sudah bilang ada shin besar, ash, حشر. kemudian ketemu ro. Berhentinya di sin apa di ro? Di ro. حشر. Jadi prinsipnya kita berhenti di huruf akhir. Di sini ro-nya tebal apa tipis? tipis. Dari mana taunya tipis? Hah? Ya, perhatikan lafaz Allah
dikatakan tipis kalau sebelumnya kasroh, tebal kalau fathah dan dhamma. Sama dengan ro. Ini ro-nya sukun, anggaplah sukun ya. Kalau hasri kita baca ri, berarti dia tipis karena dia kasroh. Tapi sekarang kan kita sukun kan, hasr, sukun. Nah kalau sukun, lihat sebelumnya apa? Fathah kan, berarti masuk ke tebal. Tebal gimana? Mulutnya biasa aja. Hasyr. Hasyr. Jadi bacanya asnya jalan dulu dikit, baru masuk ro. Li awwalil hasyr. Jangan li awwalil hasyr. Hasyr. Jadi terlalu cepat. Kalau terlalu cepat mantulnya nanti masuk ke hukum syiddah. Hasy. Jadi begitu. Li awwalil hasr. Ro-nya harus terbaca. Hasyr. Hasr. Ya, ro, hasyr. Ya. Li awwalil hasr. Gitu Ustaz. Agak panjang dikit. Li awwalil hasyr. Hasyr. Li awwalil hasr. Bukan hanya, tapi sinnya. Sini. Li awwalil hasr. Nah, kurang lurus betul. Ya, kayak gitu ya Ustaz ya. Li awwalil hasr. Coba ulangi. Lanjut. Ma dhanantum an yahruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunahum annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qazafa fi qulubihimur ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Panjang. Fa'tabiru ya ulil. Tapi di sini kan ada wawnya Ustaz. Ya. Wow, tapi di atasnya ada sifar. Nah, di sini nggak ada Ustaz. Nah, itu bedanya tuh ya. Ini nggak ada sini. Jadi materi sifar nggak ada di cetakan Indonesia mah. Iya, cetakan Indonesia. Adanya sifar itu di cetakan Timur Tengah secara umum. Tetapi itu secara umum begitu bacanya di mana-mana. Ulil itu ditulis ada wawunya tapi dibacanya pendek. Nah, ulangi fa'tabiru. Fa'tabiru ya ulil absar. Nah, ada ulil absar, ulil albab, itu sama itu ini. Lanjut. Walaula an kataballahu alaihimul jala. Hah? Jala ya? Ya. Walaula an kataballahu alaihimul jala la'azzabahum fid dunya walahum fil akhirati azabun nar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zalika bi annahum saqqullaha wa rasulahu
Wa may yusaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Ya, ini apa namanya tadi? Apa? Mad lazim musaqqal kalimi atau kalimi musaqqal. Ya, dia ditekan ada nabar. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah. Jadi ada tekanan di situ. Itu namanya nabar. Mad lazim, panjangnya 6 harokat. Lanjut silakan. Ma qata'tum min linatin aw tarakatumuha qa'imatan ala usuliha fa bi isnillahi waliyukhziyal fasikin. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama aujaftum alaihi min khayli wala rikabi walakinnallaha yusallitu rusulahu ala may yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walizil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil kaila yakuna dulatan bainal anita kaila yakuna dulatan bainal aniyai minkum wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallah yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة Khososah. ولو كان بهم خصاصة Khososah. ومن يوق شح نفسه فأولئك ومن يوق شح Tahan. Tahan. ومن يوق شح نفسه Koknya kedengaran kak. Wa may yuqa. ومن يوق شح Pak Indra bacanya yuka kedengarannya. gitu ya. Yuqa. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Alam taro ilal ladzina nafaqu yaquluna li ihwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitabi la'in Dari situ mulainya. Ya. Dari yaquluna. Dari yaqulu. Yaquluna li ihwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la tuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. La in uhriju la yahrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wala in nasaruhum la yuwallunnal adbar summa la yunsurun. Bismillahirrahmanirrahim. Da'antum asyadu rahbatan fi sudurihim minallah dalika bi annahum qaumun la yafqahun la yuqatilunakum jami'an illa fi qurum muhassanatin aw min wara'i jud. La yuqatilunakum jami'an illa fi qurum muhassanatin aw min wara'i judur
ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun kama salil ladzina min qablihim qariban dzaqu wa balam amrihim walahum adabun alim kama salis syaitani id qala lil insani kafur falamma kaffara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. Silakan. Lan tanfa'kum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum. Punya pendekin. Punya pendek. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Tahu kita bahas ayat ya. Coba lihat di ayat ke-18 surah Al-Hasyr halaman 548. Halaman tinggal dikebet dari yang tadi kita baca. Sebaliknya 548 halamannya. 548.
ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Di dalam Al-Quran ada perbedaan antara ya ayyuhalladzina amanu dengan ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas, ittaqunya bukan ittaqullah, tapi ittaqu rabbakum. Jadi tidak menyebut Allah, tapi orang beriman mah ittaqullah. Kira-kira kenapa itu? Kenapa untuk manusia secara umum Tuhan. tidak pakai lafaz Allah, tapi pakai Rob kalian. Tapi orang beriman Allah. Kenapa itu? Tuhannya orang. Karena kalau orang beriman mah tahu Tuhannya Allah. Iya. Tapi kalau manusia secara umum, kalau pakai Allah, emang siapa Allah itu katanya? Kata orang Hindu. Siapa Allah itu? Kata orang Kristen. Dia mah Allah nyebutnya kan. Atau orang Hindu bukan Allah Tuhannya. Sehingga menggunakan kalimat Rob. Rob itu dia memiliki makna banyak. Di antaranya dia hubungannya dengan pekerjaan atau yang dilakukan sama Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan, mematikan, kemudian memberikan rizki, mengatur. Itu rububiyah ya. Itu Rob namanya. Menciptakan. Kalau menggunakan Rob, maka semuanya masuk. Karena sekalipun orang kafir yang menciptakan Allah, yang ngasih rezeki Allah kan semuanya. Tapi kalau menggunakan ya ayyuhan nasu taqullah, mereka bingung. Siapa Allah itu? Nah itu. Tapi orang beriman tahu dia. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini bukan lari, tapi mendekat. Bedanya kalau kita takut ular, lari kita kan, takut digigit ular. Tapi kalau takut ke Allah, mendekat. Jadi fafirru ilallah, larilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendekat ke Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak melihat banyaknya dosa hamba. Allah sangat senang ketika ada hamba yang banyak maksiat kemudian tobat. Melebihi senangnya seseorang, kata Nabi, yang dia dalam perjalanan di padang Sahara, kemudian dia istirahat di bawah pohon, kemudian ketiduran dia. Pas dia bangun, ontanya hilang, nggak ada. Onta dan perbekalannya. Padahal dia posisinya di padang pasir, di padang Sahara kan. Dia nyari-nyari kemana-mana, ontanya nggak ketemu. Akhirnya pasrah tuh. Padang Sahara gimana? Coba jalan kaki kemana? Akhirnya pasrah ke bawah pohon lagi, ketiduran lagi dia. Pas bangun, udah ada di situ. Seneng nggak tuh kira-kira tuh? Seneng yang luar biasa. Saking senengnya kata Nabi, dia salah ngomong. Dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Apa nih? Anta apa itu ayatnya? Hadisnya itu harusnya kan anta rabbi wa ana abduk, ya kan? Anta rabbi wa ana abduk, engkau Tuhanku dan aku hambamu. Kebalik sama dia. Gini. Iya. Jadi bukan anta rabbi, anta abdi. Anta abdi wa ana rabbuk gitu. Engkau tuh apa? Hambaku dan aku Tuhanmu. Saking gembiranya salah ngomong dia. Kata Nabi, Allah itu lebih senang dari dia ketika ada orang yang banyak maksiat, kemudian datang ke Allah bertobat. Karena maghfirah Allah itu lebih luas daripada dosa hamba. Maghfirah itu kan ampunan ya, atau rahmat Allah, lebih luas daripada dosa manusia. Sekali dia diskusi itu, sekalipun setinggi langit katanya dosanya, sekalipun sebanyak pasir di lautan, sekalipun sebanyak tetesan hujan, siapa yang bisa ngitung? Tetesan hujan, pasir, nggak ada yang bisa. Ini ungkapan bahwa Allah tidak perlu dengan sebanyak apapun. Iya. Ya pasir kan kita ambil pasir di pantai, saya kegenggam, kita buang lagi. Yang nempel di tangan aja udah nggak bisa kehitung. Apalagi sedunia gitu. Kata Allah, dalam diskusi, kalau ada orang yang dosanya sebanyak itu, datang ke Allah minta ampun, diampuni.
Tapi syaratnya minta ampunnya saat di sini. Di dunia. Di dunia minta ampunnya. Jangan minta ampun di akhirat, bukan tempatnya. Di sini selama satu, nyawa belum ditenggorokan. Yang kedua, selama matahari belum terbit dari barat, maka dosa manusia diampuni. Tapi kalau dua itu sudah datang, nggak akan bisa lagi. Masya Allah. Bahkan di surah Al-Furqan itu Allah menyebut tentang 3 dosa: musyrik, berzina, membunuh. Itu orang kalau melakukan ini dan tidak bertobat, ya udah itu. Siksanya itu yudha'af lahul adzabu yaumil qiyamah, siksanya dilipat gandakan pada hari kiamat. Tetapi kata Allah, illa man taba, kecuali yang tobat, wa amana, beriman, wa amila amalan soleh, beramal soleh, faulaika yubaddilullah sayatim hasanat, untuk mereka Allah ganti kesalahan dengan kebaikan. Ahli surga dia. Jadi di surga itu jangan dikira orang yang tidak pernah maksiat isinya. Di surga itu manusia pasti maksiat. Banyak orang-orang yang mungkin dulunya pembunuh, mungkin dulunya menyembah berhala, mungkin dulunya berzina. Tapi ketika dia bertobat sama SWT sebelum meninggal dunia, maka Allah berikan surga Allah SWT. Karena Allah itu maghfiratullah, ampunan Allah awsa', lebih luas min dunubina, dari dosa-dosa kita, atau min dunubil abd, dari dosa-dosa hamba. Ini tidak, makanya kita tidak boleh tidak boleh putus asa. Kayaknya Allah mengampuni dosa saya ini, kebanyakan saya. Dan setan begitu kan, kamu bertobat juga percuma, udah kebanyakan dosanya, ngebisikin setan. Allah sekalian gitu. Kalian akhirnya kan itu setan. Jangankan membunuh 1 orang, 100 orang di Bani Israel itu ya, hadis membunuh 100 orang. Iya, tobat. Iya. Awalnya 99, nyanai ke pendeta, kebanyakan enggak katanya, kalian habisin itu jadi 100. Ketika nanya ke yang lain, kata dia, enggak, Allah itu Maha Pengampun. Kalau mau tobat, tapi kamu harus pindah dari kampung ini. Kenapa? Karena lingkungan mempengaruhi dia. Artinya untuk menunjukkan bahwa kamu serius tobatnya, kamu harus hijrah. Karena lingkungan ini kayak orang-orang yang bergelut atau di komunitas narkoba. Itu nggak akan bisa keluar itu, muter-muter di situ aja. Kalau mau tobat harus pergi, memutus hubungan dengan mereka udah. Kalau tidak, datang lagi ke rumah. Udahlah, gratis hari ini mah, gratis. Ya, boleh utang dulu gitu. Nanti setelah dia minum, nanti kan ketagihan nantinya. Pas ketagihan itu, nggak gratis lagi tuh. Situ lagi. Dulu waktu saya di Tasik itu SMA, ada murid baru datang. Murid barunya bukan murid baru dari awal, cuma di tengah jalan. Datang dia. Cuma tampangnya kok kayak tampang gimana begitu, tampangnya kayak nggak normal tampangnya. Kita baru tahu ternyata dia itu sudah akut gitu narkoba. Gitu. Jadi oleh orang tuanya itu dimasukin ke pondok biar sembuh. Tapi bukannya sembuh, berdakwah di pondoknya dia. Kasihan kawan-kawan itu. Banyak yang kena sama dia itu. Hari Sabtu libur dia keluar, ternyata masuk ke komunitasnya lagi. Gitu pas libur itu. Hari Ahad ya, hari Ahad. Nanti sore balik lagi. Jadi kawan-kawan itu yang di pondok akhirnya tahu nama obat-obat itu pada tahu semua. Di lemari dia itu, karena sekamar dengan saya orangnya, lemarinya itu gambarnya gambar ganja itu. Daun itu, daun, terus lidah itu Pak yang Rolling Stone ya, gitu ya. Iya, ngelel tuh. Terus ada gambar orang-orang yang ya orang barat tapi yang mungkin narkoba gitu tuh, tempelin itu. Paling pondok itu. Enggak pantas itu. Sampai ada ketua organisasi santri sambil rapat, ya, gini. Dah, antum dulu, antum pulang. Kasihan saya itu. Ya, kita lagi rapat, dia hanya entah minum apa, nggak ngerti saya itu. Imengnya. Jadi ngasih tahu Aibon, ngasih tahu sama dia itu. Kemudian cara yang racik ini CTM. Jadi ada anak-anak itu minta ke ustadz kalau sakit, minta obat. Itu yang diminum CTM-nya doang. Jadi tidur aja. Ya, obat itu tuh, obat tidur itu ya. CTM campur apa begitu. Jadi mereka jadi tahu tuh. Gara-gara itu berdakwah.
Makanya orang seperti itu dia nggak bisa, dia kalau mau tobat jangan masih di lingkungan mereka, harus pindah kemana begitu kalau mau serius ya, harus pindah. Intinya Allah Subhanahu Wa Taala mah menerima tobat. Di sini uang tandur nafsum ma qaddamat lighada. Ini ayat terkait disuruh kita menyiapkan masa depan. Di antaranya kehidupan akhirat. Akhirat itu kan masa depan yang sesungguhnya. Kalau kita nggak menyiapkan, waduh bahaya sekali. Karena kehidupan akhirat mah serius. Iya, serius. Akhirat mah bukan main-main. Hanya saja orang untuk yang keserius ini malah main-main. Banyak orang yang main-main di dunia kan, tahu-tahu nyawa lepas aja gitu. Main begitu. Kayak ada di YouTube itu, ada orang yang di daerah Pemalang atau mana ya, dia bawa mobil ngebut sekali, anak-anak muda, entah dari mana itu. Yang menceritakan yang saksinya di situ. Jadi dari jauh itu udah kelap-kelip lampunya, ada lampu tembak terus gitu. Kelihatannya kondisinya kenceng banget dia itu. Nyuruh orang minggir. Kadang kita juga nggak nyaman tuh digituin itu. Kita mesti jauh, kita disuruh minggir itu ya. Iya. Kita disuruh minggir sama dia. Nah itu. Dia ngebut, ternyata ya truk juga kan minggir. Ketika minggir itu dia udah langsung ke bawah truk. Otaknya pada hilang semua katanya. Udah hancur semua kepalanya. Laki-laki perempuan tuh, anak-anak muda itu. Entah habis mabok, entah apa kita nggak tahu. Ya kalau kayak gitu kan, naudzubillah kan. Kalau dia tiba-tiba meninggal dunia, kemudian belum siap, gimana itu ke akhiratnya? Iya. Di Saudi ada mobil kebalik. Dia kecelakaan. Orangnya mati, tapi musik di mobilnya masih genjrung-genjrung. Jadi musiknya nggak mati. Mungkin dia itu sedang dengerin musik keras gitu musiknya, dia kecelakaan, orang yang udah mati, musiknya masih terus saja nyala itu kan artinya kalau tilawah agak mending ya, pas orang lihat tuh tilawah agak mending, ini mau gujur-gujur katanya musik. Iya, iya. Masya Allah ya. Kemudian di sini wattaqullah 2 kali itu diulang sama Subhanahu wa taala. Di atas wattaqullah, amanu taqullah, itu wattaqullah lagi. Artinya takwa ini betul-betul sangat penting. Karena kata Allah Subhanahu wa taala fatazawwadu, berbekalah katanya kan di ayat yang lain tuh. Fatazawwadu, berbekalah. Fa inna khairuz zad at-taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu takwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu bekal tuh. Bekal sebaik-baik bekal untuk akhiratnya itu. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Mungkin kita bertanya, kok Allah bisa tahu sih? Jawabannya apa tuh? Paling mudah. Allah Maha mengetahui segala yang ada langit dan bumi. Sekalipun disebut di surah apa itu lupa itu ayatnya. Kata Allah, Allah mengetahui berapa helai daun yang jatuh di bumi. Kita jangan-jangan sebumi, di depan rumah kita saja tuh ada daun mangga atau apa gitu, nggak pernah hitung-hitung, nggak pernah tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu sedunia yang jatuh hari ini daun berapa. Allah tahu. Semua Allah mengetahuinya. Iya. Pertanyaan kita, kenapa Allah tahu? Apa jawabannya? Menciptakan. Kata Allah yang membuatnya. Allah kan yang membuatnya. Iya, Allah yang membuatnya. Yang paling tahu membuatnya lah. Ya paling tahu. HP, yang paling tahu tentang HP siapa? Yang membuatnya. Kita nggak tahu tentang HP, tahunya bisa pakai doang. Tapi yang membuatnya tahu dia. Apa saja komponen-komponen itu. Makanya Allah mau mengetahui semua yang di langit di bumi. Karena Allah penciptanya. Kemudian juga aktivitas kita semuanya Allah tahu. Kenapa? Karena kita beraktivitas di bumi Allah. Kayak kita beraktivitas di Google. Kita beraktivitas di sini nih. Masuk ke Google kan. Itu pusatnya tahu nggak tuh kita itu? Dia kan di Amerika mungkin ya pusatnya. Kitanya di sini tuh masuk ke Google. Data kita ada nggak di dia itu? Saya ada dia. Jam sekian, berapa detik kita bukanya, apa yang kita buka. Datanya ada di sana. Kenapa Google tahu? Karena kita beraktivitas di Google.
Nggak ada yang rahasia. Zoom, katanya umpamanya nih rapat rahasia Zoom. Apakah rahasia? Wong dia rapatnya di aplikasi punya orang. Punya orang itu nge-zoomnya kan. Nggak ada yang rahasia bagi Zoom ah. Karena apa? Karena kita rapatnya kayak di rumah orang tuh. Kita rapat di rumah orang, pengen rahasia dari orang yang punya rumah, nggak bisa dia. Ya ada. Kenapa kita atau aktivitas kita di ketemu Allah karena kita beraktivitas di sini. Ini bumi Allah ini. Kalau kita tidak ingin ketahuan, cari coba bumi selain bumi punya Allah Subhanahu wa taala di mana? Enggak ada. Karena Allah Al-Khaliq, semua yang ada makhluk. Makanya Allah tahu. Kemudian kata Subhanahu wa taala di sini larangan nih, wala takunu kalladzina nasullah. Kamu jangan seperti orang-orang yang lupa dengan Allah itu. Ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jadi Allah melarang kita jangan sampai menjadi orang yang lupa. Lupa Allah. Kalau lupa Allah berarti ingat siapa? Lupa dan ingat kan? Kalau dengan Allah jauh berarti dekat dengan siapa deh? Dua saja itu. Dekat dengan setan berarti jauh dengan Allah. Sebaliknya dekat dengan Allah jauh dengan atau dari setan. Dan dua kemungkinan saja kita itu. Dan setan itu terus menggoda tanpa henti. Kemarin ada ibu-ibu sudah lama semua kata dia gangguannya itu. Hari Jumat saya habis pengajian itu, nah makanya tuh saya terlambat itu. Datang ibu-ibu ke saya, dia cerita, Pak Ustadz katanya saya diganggu sama jin sudah lama katanya. Jadi gangguannya itu bisikannya kayak kedenger, bisikannya. Kata ibu itu, dia itu Pak Ustadz jalan-jalan di badan saya terasa katanya. Terasa pada itunya. Bahkan saya Pak Ustadz katanya, saya menyesal pernah nginjek Quran saya, dibisikin sama dia. Jadi bisik-bisik itu, dibisikin supaya jangan tobat atau apa-apa gitu. Kamu mah kafir katanya. Jadi itu dibisik-bisikin setan tuh. Tapi anehnya di ruqyah sama Ustadz Sumedi, sama Ustadz Yasir, sama Ustadz ada yang diserang katanya. Nggak ada reaksi apapun. Termasuk kemarin akhirnya dia minta tolong saya ke rumahnya baca surat Al-Baqarah. Biasa aja normal, nggak ada reaksi apapun. Tapi saya pernah baca di ini. Jadi orangnya dia nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur dia tuh. Jadi malam itu saya nggak bisa tidur saya kata dia. Paling tidur berapa itu. Dan sering mimpi buruk katanya. Itu udah indikasi kan. Indikasi nggak bisa tidur tuh. Mimpi buruk itu indikasi tuh. Akhirnya karena saya pernah nangani kasus yang sama dulu di Taman Cilegon, ada ibu-ibu 3 bulan nggak bisa tidur. Tidurnya itu minum obat, kasihan itu. Nah kalau ibu-ibu itu kan, saya coba ke sana, kita ruqyah, kemudian saya minta selama sepekan minum air ruqyah, sepekan, coba mandi dan minum. Saya bacakan ayat kursi di galon, Bu, minum yang ini aja kata saya, ini minumnya selama sepekan. Nanti kita cek lagi pekan depan, masih ada ini enggak. Terus mandi, saya bacakan bak gede itu, saya bacakan juga itu ayat kursi untuk dipakai mandi. Setelah sepekan, suaminya, Ustadz masih ada katanya. Gangguannya kata suaminya. Udah kalau gitu kata saya kita baca Al-Baqarah aja. Karena pas sebelumnya belum Al-Baqarah tuh, hanya ayat biasa, ayat masrot itu. Iya. Dibaca Al-Baqarah, reaksi. Cuma saya nggak pengen ngeliatin dia, khawatir keganggu saya itu. Karena pernah pas reaksi itu, pas dibacakan diam aja. Kata saya ini, saya udah baca banyak, kenapa dia diam aja itu? Tapi indikasi jinnya itu ada, kok dia nggak ngapa-ngapain, kata saya diam aja. Akhirnya kan saya iseng, saya baca ayat tentang ngomong. Yang di akhirat itu kulit bisa ngomong tuh. Kalau di buku ruqyah, kalau ayat ini dibaca, maka jin yang tadinya bisu bisa ngomong gitu. Akhirnya saya bacakan itu. Tiba-tiba kedengar suara. Langsung saya merinding ini nih. Iya, bukannya ngomong apa kayak dia gitu. Kita kan pengen ngomong apa gitu dia itu ya. Ketawanya itu merinding saya. Akhirnya saya refleks, tangan saya langsung mukul kepala ibu itu.
Inna kaida syaitan kana dha'ifa, saya gituin kan, langsung diam dia. Akhirnya pas yang kedua itu saya nggak baca ayat itu lagi, takut ngahihi lagi. Iya, saya takut. Iya. Udah dia reaksi itu, saya mendiam aja udah, terus saja baca, nggak pengen keganggu. Nah setelah itu selesai Al-Baqarah, diminumin airnya gitu. Kemudian juga ada yang buat mandi. Setelah itu saya nggak ketemu lagi sama ibu itu, nggak ketemu lagi setelah itu tuh. Ya, ruqyah kedua kali itu. Ketemu di acara ini pernikahan di Mutbun. Saya lupa dengan dia itu kan. Ustaz terima kasih katanya. Nyenyak tidur saya sekarang. Sebelumnya aku bisa tidur. Ya, berarti kan gangguan setan dia kan? Gangguan setan dia. Oh nyenyak sekarang tidur saya katanya. Nah ibu ini saya mau coba nih. Sekarang beliau sedang mandi pakai air ruqyah dengan minum 3 galon saya bacakan ayat kursi itu. Katanya nanti ibu sepekan nanti kita tengok lagi. Iya. Masalahnya dia itu indikasinya sangat jelas banget. Oh ibu itu merasakan. Dia jalan-jalan di badan saya Pak Ustadz katanya. Jalan-jalan. Iya. Terasa. Ada juga bapak-bapak pernah dia itu kalau malam suka dipanggil. Ada yang manggil. Namanya Pak Ade. Pak Ade. Malam-malam itu. Iya manggil. Pas dia bangun, istrinya lagi tidur. Terus siapa yang manggil saya gitu. Dan itu sering. Yang manggilnya perempuan. Jadi suara perempuan manggil. Itu. Saya cari-cari ketika dia bilang begitu. Pak Ustadz saya sering ada yang manggil katanya kan. Saya cari-cari di Google nyari informasi gitu. Namanya jin hatib namanya itu. Hatib itu suara doang yang kedengaran. Saya tanya ke ustadz-ustadz yang biasa ngeruqyah kan. Ini indikasi kayak gimana gitu. Ada yang jawab. Itu biasanya ustadz dia punya masalah dulu sama perempuan. Coba ditanya. Gitu kan kata dia tuh. Iya. Dia punya masalah sama perempuan. Akhirnya saya tanya. Ngaku dia. Oh iya kan dia sama ini. Tapi udah tobat katanya dia. Kita ruqyah itu. Ustadz ke kepala. Ustadz kesini. Terasa sama dia tuh. Jadi pindah-pindah tuh. Pas kita ruqyah itu dia ke tangan, ke sini. Kita kan nggak ngerasakan apa-apa ya. Cuma baca ayat kursi aja. Tapi dia pula itu terasa itu. Itu ini. Iya. Tapi alhamdulillah muntah segala. Setelah itu alhamdulillah dia masya Allah rajin ibadahnya. Nah ibu ini juga anehnya tuh saya. Ibu sholat malam. Sholat Pak Ustadz katanya. Ibu pagi dikir. Jadi bingung sayanya tuh. Jadi harusnya itu kan dia nggak bisa dikir gitu kan. Nggak bisa sholat malam gangguan itu. Ternyata biasa dia gitu. Cuma kata dia kayak bengong gitu. Jadi baca sekedar baca doang. Jadi nggak ini. Ini sedang kita terapi sepekan ini mudah-mudahan ada perbaikan. Ternyata anaknya itu DNF. Murid saya. Pas ngomong Pak Ustadz, anak saya bilang dia kenal sama Pak Ustadz katanya. Emang kenal di mana? Dia NF. Siapa namanya? Fulan. Iya kata saya murid saya itu Fulan. Ini orang situ orang PKP itu. Masya Allah. Ini banyak gangguan seperti ini jin. Nah itu karena apa? Nasullah dianya tuh. Nasullah. Lupa sama Allah. Maka kalau lupa sama Allah dekat sama setan. Di ayat ke-20 kata Allah, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Penduduk neraka dengan penduduk surga la yastawi, enggak sama. Kenapa enggak sama? Ashabul jannah humul faizun. Penduduk surga itu humul faizun, mereka orang-orang beruntung. Iya, faiz itu pemenang. Ya, kalau bahasa kitanya faiz itu pemenang. Pemenang tuh diterjemahkan beruntung biasanya kan. Manil faiz, siapa pemenangnya? Faiz pemenang. Jadi kata Allah, ashabul jannah faizun. Jadi nggak sama. Nah, tergantung kita ini. Kita ingin yang mana? Karena ada dua saja kan, ada ashabul nar, ada ashabul jannah. Cuma untuk menjadi ashabul jannah ini ibarat orang yang naik gunung. Surganya ibarat ada di puncak. Semua orang pada naik, tapi nanti di tengah jalan pada berguguran. Paling yang naik sampai puncaknya berapa orang yang sampai sana?
Dengan semua lelah yang dia lakukan, ketika sampai di puncak, hilang nggak lelahnya tuh? Hilang lelahnya, berganti dengan senang, bahagia dia. Nah begitu nanti, dengan semua lelah yang kita lakukan di dunia ini, saat surga Allah SWT, hilang semua lelahnya. Ibarat kita kerja keras gitu. Tanggal 1 gajian, hilang semua lelah itu. Hilang semua lelah itu. Iya. Sekalipun dia kerjanya di bawah laut ngelas itu, kan suka ada ya kerja ngelas apa gitu ya di bawah laut itu. Kan kerjanya luar biasa. Dia udah gajian udah lupa dengan semua, udah capek. Begitulah surga Allah SWT. Kita akan lupa. Iya. Iya, pusing lagi nanti ya. PP hutang pusing lagi. Ya, baik, mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya bersama Al-Qur'an. Tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.